Hari ini kita mau ngomongin brand lagi ya. Brand ini emang seru dan gede banget. Banyak detailnya yang nggak pernah habis-habisnya. Tapi kali ini saya secara spesifik mau ngomongin hal-hal yang penting gitu. Hal yang penting dan baiknya dilakukan oleh brand owner ketika dia ngebangun brand gitu ya. Yaitu brand karakter. Nah, brand karakter nih apa sih gitu ya? Ini sesuatu yang sebenarnya banyak orang tahu gitu ya, apalagi kalau orang-orang marketing ya, tapi sering banget nggak ngebangun gitu. Orang lebih fokus sama sesuatu yang lebih kelihatan kayak desainnya, logonya, template-nya, apapun, tapi brand karakternya enggak. Nah, brand karakter ini saya ngegambarinnya gini ya, kalau waktu kita bikin brand blueprint ya, ada tahap dimana kita mendefine brand karakter. Bentuknya bisa macam-macam sebenarnya. Ada yang sekedar personification itu apa sih? Personification tuh misalnya bentuknya adalah pertanyaan, kalau brand ini orang yang kayak apa sih, ini siapa dan kayak apa sih gitu loh. Terus ada yang lebih detail lagi gitu ya. Saya biasanya sampai ke brand DNA, terus habis itu brand personality, tone and manner, do and don'ts-nya, apa yang boleh apa yang nggak boleh dan lain sebagainya. Jadi benar-benar bisa ngegambarin karakternya gitu. Kayak orang tuh kan juga punya karakter gitu ya, dan itu yang membuat jadi berbeda. Nah, dulu saya pernah sampein juga kenapa karakter ini penting gitu, karena sebenarnya secara simply begini, kalau brandnya personal brand, karakter itu nggak usah repot-repot dibangun, karena manusia, kalau personal brand kan manusia ya, karena manusia itu punya banyak hal gitu. Manusia tuh kan God's made ya, diciptakan Tuhan, terus kita punya hormon, kita punya karakter, punya personality yang udah terbangun dengan sendirinya. Jadi yang kita lakukan adalah ya just be yourself, terus habis itu udah jadi. Nah, masalahnya adalah kalau kita ngomong commercial brand, merek dari satu produk gitu ya, itu kan itu man-made gitu. Kita nggak ya, tidak diciptakan dengan ada karakternya, dengan hormonalnya, dengan fisiologisnya. Jadi tidak ada karakter secara psikologisnya gitu ya. Jadi resikonya kalau dijalanin tanpa kita mendefine karakternya, yang kejadian adalah kita amat sangat bergantung sama siapa yang jalanin. Kalau yang jalanin orang marketingnya nih orang yang ekstrovert, tiba-tiba brandnya ekstrovert. Terus nanti ganti orang marketingnya diganti jadi orang introvert, terus tiba-tiba jadi introvert juga. Dan lain sebagainya. Tadinya serius jadi serius, terus habis itu ganti orangnya orang jalanin di belakang ini orangnya witty gitu ya, lucu gitu, terus tiba-tiba brandnya juga jadi ikutan witty. Nah, akhirnya jadi nggak konsisten, dan kalau nggak konsisten akhirnya jadi sulit diingat gitu, karena kita tahu kan ya bahwa konsistensi itu adalah kuncinya supaya brand diingat gitu. Nah, hari ini saya mau bahas lebih dalam lagi tentang apa gunanya karakter dan contoh-contohnya lah ya. Nah, suka atau tidak suka, sadar atau nggak sadar, sebenarnya kita tuh sukanya jatuh cinta sama karakter, bukan sama sekedar sama cerita, bukan sekedar sama feature dan apapun gitu ya. Kalau kita lihat pelawak gitu, yang lucu tuh banyak banget gitu ya, namanya pelawak ya lucu gitu ya. Banyak banget, tapi ada aja yang punya pembeda, ada aja yang punya karakter. Kalau kita lihat ya, ada Komeng, ada Cak Lontong, ada Sule, ada Warkop. Warkop pun karakternya beda-beda. Dono itu lebih ke yang lugu, dibully terus. Kasino nih yang iseng-iseng gitu ya, yang dia provokatornya gitu kan. Indro ini yang ngelengkapin provokator, supporting provokatornya. Karakternya semua ini. Sri Mulat pun juga sama. Sri Mulat, semua orang di sana punya karakter yang berbeda-beda gitu. Ada yang tukang bully, ada yang orang iseng, ada yang orang lugunya selalu jadi korban dan lain sebagainya. Nah, jadi berbeda sama pelawak-pelawak yang sekedar lucu biasa aja tapi nggak ada karakternya gitu ya. Ada karakter yang bikin kita lebih bisa ngenalin, oh ini si itu gitu ya. Nah, begitu juga public figure ya. Kalau di olahraga kita kenal pembalap MotoGP Valentino Rossi yang udah pensiun sih ya. Yang jago banyak. Rossi juga berkali-kali dikalahin sama yang lain, sama Marquez lah, sama Lorenzo lah, sama siapapun gitu ya. Menariknya ketertarikan ke Rossi ini tetap kita pegang dan tetap kita punya, bahkan ketika Rossi dikalahin sama Marquez gitu ya, atau Rossi dikalahin sama Lorenzo. Kenapa nggak kita tuh habis itu jadi suka Lorenzo? Kenapa kita nggak jadi suka Marquez saja gitu ya? Kenapa ketika satu musim Marquez jadi juara, kita masih tetap suka Rossi gitu ya?
Begitu juga dengan Lorenzo. Ini saya ngomong dari perspektifnya Rossi. Tapi yang suka Lorenzo ya Lorenzo juga punya karakter sendiri, Marquez juga punya karakter sendiri. Tapi apa yang membuat itu? Karena ini adalah bukan sekedar menang kalah, bukan sekedar bagus jelek, tapi ini soal attachment. Bayangin apa yang terjadi sama brand kita kalau itu terjadi gitu. Kalau kita bisa ngebangun attachment sama orang gitu ya. Gimana caranya kita bisa bikin brand kita disukain dan dipilih bahkan ketika ada yang lebih bagus, ada yang lebih unggul gitu, bahkan ada yang lebih murah dan lain sebagainya gitu. Dan kita juga ngelihat kalau kita belajar dari film ya, film itu yang bikin menarik itu bukan cuma sekedar cerita gitu, tapi yang bikin menarik adalah ada karakternya yang dibangun di sana gitu ya. Kalau ngomongin cerita, film itu kan patternnya sama gitu ya, jagoan kalah dulu ujungnya menang, cinta-cintaan gitu kan susah dulu ujung-ujungnya jadian gitu ya. Ada yang sad ending gitu, tapi ketebaklah cuma 2 itu aja gitu ya. Nah tapi yang bikin kita menarik itu adalah karakter. Ada satu contoh film Indonesia nih yang menurut saya sebenarnya ceritanya biasa aja gitu ya, menarik gitu ya, tapi nggak luar biasa gitu ya. Menarik tetap gitu ya, nggak biasa aja sih, menarik gitu ya. Tapi yang justru membuat kita punya keterikatan lebih dalam itu adalah karakternya, yaitu AADC, Ada Apa Dengan Cinta. Ini kan sebenarnya film semua orang kayaknya nonton, semua orang Indonesia ya. Tapi yang menarik adalah ada 5 karakter cewek ini yang semuanya unik-unik gitu ya. Pertama ada Cinta, si Dian Sastro ya. Dia tipikal cewek cakep, idaman semua orang gitu kan. Pokoknya kita bisa ngebayangin, oh nih kalau di sekolah si ini nih, dia yang cakep, semua orang suka sama dia, orangnya baik gitu, tapi bisa jadi judes, bisa jadi ketus. Terus ada si Maura, si Titi Kamal ya, ini yang cewek cakep, rapi, agak kaku, lugu, ya kayak gitulah ya. Terus ada si Alia ini si siapa namanya, Laudia Cheryl ya kalau nggak salah ya namanya. Nah ini cewek mellow yang introvert, orangnya tipikalnya ngalahan gitu kan, nggak konfrontatif gitu kan, pokoknya ya sudahlah. Dan karena itu makanya juga dia punya masalah-masalah keluarga, atau bahkan sifat itu terjadi karena dia di keluarganya juga ditindas dan lain sebagainya. Terus ada Millie, si Sisi Priscilia yang lugu, agak lambat mikirnya gitu, tapi lucu gitu ya. Terus ada si Carmen yang tomboy, yang yang selalu jadi algojonya si kelompok ini. Nah bukan cuma berhenti di cewek itu doang, tapi cowoknya juga dikasih karakter yang semuanya unik. Ada si Rangga, tipikal cowok yang cool, super introvert gitu ya. Sekilas kalau kita ketemu orang ini, nyebelin banget sih ini gitu ya. Tapi buat sebagian orang ini bikin penasaran gitu. Terus ada si Mamet gitu ya, lupa namanya Mamet siapa sih? Itu cowok blow on yang nggak tahu diri gitu ya. Maksudnya nggak tahu diri apa sih? Yang dia selalu naksir naksir cewek paling cakep di sekolah, seolah-olah dia paling ganteng gitu ya. PD-nya selangit gitu ya, walaupun juga sebenarnya masih agak-agak kaku, agak-agak nervous gitu ya. Terus ada bapaknya Rangga yang tipikal orang tua liberal gitu kan, yang kritis tapi antik gitu ya. Ini tipikal orang-orang yang aktivis gitu kali ya, atau ya yang begitulah, yang kritis terhadap kebijakan dan sebagainya. Terus ada pedagang buku langganan Rangga, si Gito Rolis gitu ya. Itu model-model pedagang yang ya agak beda, bukan pedagang yang biasa, tapi pedagang yang bisa dijadiin teman, yang bisa diajakin diskusi, yang bisa kasih saran dan sebagainya. Nah, kenapa, pertanyaan besarnya adalah kenapa kita suka karakter gitu ya. Yang pertama sebenarnya konsep paling penting dari bisnis dan marketing itu kan sebenarnya relevansi. Apapun di marketing, apapun di bisnis, itu yang penting tuh relevansi, itu nomor 1. Segala sesuatu kalau nggak relevan, nggak menarik untuk konsumen gitu ya. Maka dari itu sebenarnya positioning pun kan sebenarnya satu strategi untuk mencari irisan antara apa yang relevan buat kita as a brand dan apa yang relevan buat si konsumen. Kita cari pain point ya, kita cari consumer insight. Ini adalah ngebangun relevansi. Nah, karakter ini bikin kita bisa membangun relevansi tadi. Kita bisa ngerelate ketika kita ngelihat karakter yang beda, yang tadi si Cinta, Rangga dan lain sebagainya. Kita bisa ngelihat, wah iya tuh, gue dulu zaman SMA juga ada yang kayak begitu. Kita bisa ngebayangin, dan kita bukan cuma sekedar orang di sekeliling kita, tapi kita juga bisa ngebayangin diri kita di sana. Oh, gue tuh jadi siapa ya di situ ya waktu sekolah ya, dan lain sebagainya gitu ya. Dengan perspektif masing-masing. Pasti semua orang selalu mengambil perspektif, jadi nggak semua sih, tapi kebanyakan ngambil perspektif sebagai pemeran utamanya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah aja gitu ya. Tapi sampai sana, karakter-karakter itu ketika kita bisa relate, itu membuat cerita yang sama itu punya daya tarik. Wah, bener banget tuh. Jadi relate-nya, relevansinya, relatable-nya tidak dibangun hanya dari cerita aja, tapi juga dari karakternya. Itu yang membuat kita punya punya
punya keterikatan gitu ya. Nah, ketika kita bisa relate, kita ditarik ke dalam cerita gitu ya, kita jadi ngerasa bagian dari cerita itu karena ya kita bisa ngeliat diri kita di sana. Oh, gue tuh yang itu tuh, ada kesamaan dan lain sebagainya. Dan pelan-pelan ketika kita udah masuk di sana secara mental modelnya ya, akhirnya kita jadi punya attachment gitu. Kita lebih mau ngikutin, kita lebih tertarik dan lain sebagainya. Dan apa namanya, kita mapping semua, oh ini si ini nih sini dan lain sebagainya. Dan semakin kita bisa ngisi semua karakter-karakter di situ dengan sesuatu yang relevan di kehidupan sehari-hari, dengan tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita atau orang-orang di sekitar kita makin relate gitu. Nah, terus yang kedua adalah otak manusia itu sebenarnya harus ya kita harus terima bahwa program dasar otak manusia adalah sense making. Otak tuh berusaha untuk melihat, mengartikan, memberi artian terhadap apapun yang yang diekspos gitu ya. Gunanya apa? Untuk mendetek ini pleasure atau pain. Kalau pleasure ya sudah gue udah deketin, kalau pain ya sudah gue hindarin gitu ya. Nah, yang menariknya adalah kalau nggak dua-duanya maka diabaikan gitu. Udah tinggalin aja gitu ya. Nah, waktu kita melakukan sense making itu, making meaning gitu ya, itu kita ngecocokin sama database gitu kan. Nah, balik lagi tadi, ketika dicocokin sama database untuk mengartikan ini pleasure apa pain ya, kita jadi punya engagement sama tokoh-tokoh ini, sama karakter-karakter ini karena relatable tadi gitu. Kita nyocokin, ini cocok nih sama database gue dulu di sekolah dan lain sebagainya. Dan dari sana otak bisa mulai predik. Jadi karakter itu yang membuat otak berpartisipasi aktif ke dalam cerita. Karena otak udah mulai menduga-duga. Otak itu ya tadi, karena harus sense making, dia harus selalu bisa mempredik, abis ini apa ya, abis ini apa ya, abis ini apa ya. Tujuannya apa? Supaya dia bisa survive gitu ya. Kalau bener ya syukur, kalau nggak bener ya nggak apa-apa. Terus habis itu diakit, loh kok salah gitu prediksinya. Nah, jadi karakter ini ngebangun orang untuk bisa mempredik. Jadi otaknya ditarik untuk secara partisipasi mempredik nih gimana ya dan lain sebagainya. Nah, ya balik lagi tadi, kalau misalnya bener kita tuh kan, bener kan, abis ini apa lagi ya kan, begitu kan. Makanya terus abis itu ditarik terus attentionnya. Kalau nggak bener terus penasaran, loh kok nggak bener prediksinya, si ini yang karakternya begini, yang di kehidupan nyata gue kemarin tuh kayak gini, kok di sini kok arahnya begini ya. Terus tapi kita penasaran untuk abis itu gimana ya gitu loh. Nah, itu tadi. Dan ketika ini terjadi, otak akan inget banget karena dua mode di otak terpakai, conscious dan subconscious, pilot dan autopilot, semuanya kepake. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, dua mode otak itu, conscious dan subconscious atau pilot dan autopilot, kalau itu udah ikutan masuk, itu biasanya kita bisa nangkep dan kita punya engagement lebih tinggi. Termasuk belajar ya, kita baca buku deh, nggak usah ngomong belajar. Baca buku gitu ya, pilot kita ngebaca, kata perkataannya kita kebaca, bahkan sampai kita omongin. Tapi autopilotnya, otak bawah sadar kita itu memproses sesuatu yang lain, memproses habis ini makan apa ya dan sebagainya. Masuk nggak masuk gitu. Jadi untuk ini bisa masuk, itu harus bisa diproses sama dua mode otak itu secara bersamaan. Nah, karakter itu ngebangun itu tadi, ngebantu supaya orang terus habis itu masuk, dua-duanya terpakai, terus habis itu jadi lebih ini gitu ya. Nah, ini juga jadi karakter juga membuat brand kita jadi diingat sekali karena konsisten gitu ya. Kalau nggak berdasar karakter, maka akan sulit konsisten. Karena berdasar karakter makanya konsisten, dan makin konsisten makin diingat. Balik lagi, konsistensi itu adalah repetisi, dan repetisi itu adalah rumus paling dasarnya atau syarat paling dasarnya sesuatu untuk diingat gitu ya. Terus habis itu selanjutnya lagi, karakter ini membuat memberikan kesempatan untuk instant recognition. Kita bisa mengenal, oh ini si ini nih, oh si ini tuh, dari sekedar ngelihat karakternya, karena otak kita selalu predik gitu ya. Jadi otak ditarik terus untuk participate sehingga kita ikut terus gitu ya. Makanya ada beberapa, ya saya pernah bilang gitu ya, brand itu berbeda sama logo. Brand tetap bisa dikenalin bahkan tanpa logo, karena brand punya banyak signal, banyak properties, banyak atribut yang dia own gitu kan, termasuk karakternya gitu ya. Jadi makanya tuh seorang suka bilang, oh ini UI-nya Apple banget ya, atau ini filmnya Tarantino banget ya. Karena apa? Karena ada karakternya Tarantino di sana, ada karakternya Apple di sana gitu ya. Nah, kesimpulannya sebenarnya, kalau kita ngomongin karakter, pertama dia gunanya adalah untuk grab attention, karena
kok sounds familiar ya, ini kayaknya gue tahu deh. Terus kedua, increase involvement gitu, karena kita predict dan anticipate nih apa ya, terus ini ya, terus ketika benar makin masuk lagi. Terus habis itu create attachment karena nih relatable, gue banget tuh gitu. Dan terakhir ini strengthen memory, konsisten, dua mode otak masuk gitu ya. Nah, contoh realnya gimana sih brand dengan karakter gitu. Saya ambil 2 contoh. Yang pertama adalah Harley gitu ya. Kita familiar sama dreamnya orang gitu ya, yang digambarkan sama Harley gitu. Harley itu as a person, kalau Harley Davidson ini itu orangnya keren gitu ya, independent, freedom gitu ya, gengsi gitu kan, maksudnya pride-nya oke lah gitu ya, dan lain sebagainya. Terus habis itu increase involvement dengan daydreaming. Kalau ngelihat brand Harley, kita daydreaming gitu tentang, wah enak juga ya kalau gue punya ya, wah terus habis itu gue bisa touring dan lain sebagainya, wah keren ya, wah gue dilihat lawan jenis lebih keren ya, diperhatiin orang gitu ya. Di motor juga, di jalan juga orang lihat kita naik Harley tuh orang jadi ngebayangin, di mall aja parkirnya di depan, wah keren pokoknya gitu ya. Nah, dan dari sana create attachment, jadi gue pengen begitu, sehingga wah ini aspirasi gue gitu ya. Terus strengthen memory karena konsisten gitu, setiap denger knalpot menggelegar gitu, oh ini Harley nih. Kalau ukurannya gede, oh itu ya. Dan bahkan sampai ditiru, makanya merek-merek lain yang bukan Harley itu bikin motor gede, orang nebaknya Harley ya motor lo ya kan gitu ya. Jadi create instant recognition juga. Yang kedua adalah Nike. Kita lihat kalau secara feature banyak produk yang sama bagusnya gitu dengan Nike gitu ya. Ada Adidas, ada Puma, ada macam-macam lah, Onitsuka Tiger mungkin, Reebok dan lain sebagainya ya. Tapi Nike itu ngebangun karakternya dengan sebagai orang yang persistent, punya determination, perseverance gitu kan, nggak ada beban, jalanin aja udah pokoknya gitu kan, dengan apa adanya, nggak ngeluh, udah fight aja, jalan terus, sehingga increase involvement. Kita daydreaming, kalau gue ada di sana kebayang kalau gue pakai Nike, terus tiba-tiba karakternya Nike nempel di badan gue, terus habis itu gue akan jadi kayak apa ya. Kita mulai predict, kita anticipate, terus ini akan create attachment dengan men-trigger motivasi gitu, karena relevan dan relatable gue banget gitu, terus konsisten juga, dan pada akhirnya instant recognition. Jadi clear bahwa karakter ini sesuatu yang ada yang bilang nggak perlu, ada yang bilang apa, tapi ya saya dari penjelasan ini membuktikan bahwa karakter itu membuat kita relatable, membuat kita akhirnya ketarik, 2 mode otak masuk, sehingga kita ingat, create attachment dan lain sebagainya.